Yang pertama, Jackson. Ada player bernama Harry yang sedang bermain di server Minecraft-nya. Awalnya, ia berniat membuat server multiplayer karena ingin bermain dengan saudara jauhnya. Tapi saudaranya bilang bahwa dia baru bisa join ke servernya setelah 1 jam, karena saudaranya harus mengikuti Zoom terlebih dahulu. Awalnya Harry bermain biasa, membuat secret base agar lootingnya tidak diambil saudaranya, mencari kayu, membuat kandang hewan, dan lain-lain. Kemudian, ia berjelajah lagi di jungle biome, melihat pemandangan-pemandangan sekitar. Tapi tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kehadiran player yang tidak bernama. Dan kemudian, muncul chat dari seseorang bernama Jason yang berkata, "Terima kasih telah mengundangku ke servermu." Harry jelas bingung dong, karena setahu dia, hanya saudaranya saja yang tahu IP address-nya. "Wow, rumahmu bagus." "Ah, rumahmu gini doang, membosankan. Ayammu banyak juga ya. Gak sabar deh, nunggu kamu pulang ke rumah." Harry langsung bergegas ke rumahnya sekencang yang ia bisa. Saat ia tiba di rumahnya, ternyata tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada player juga yang bernama Jackson. Kemudian Harry masuk ke dalam secret base-nya, mengecek takutnya ada seseorang di dalamnya. Tapi pas baru menyalakan redstone, tiba-tiba muncul chat dari Jackson. "Oh gitu, ternyata kamu punya secret base di dalamnya." Harry langsung panik dan mencari keberadaan Jackson di sekitar rumahnya, tapi tidak menemukan siapapun. Harry berkata, "Kamu di mana sih? Coba kalau berani tunjukin wajahmu dong." Dan Jackson membalas, "Aku di jungle biome nih, coba cari aku dong." Kemudian Harry bergegas ke jungle biome dan mencari-cari Jackson di jungle biome itu. Tapi sampai malam tiba, ia tidak berhasil menemukan Jackson. Dan kemudian muncul chat dari Jackson, "Hey, aku ada di rumahmu, kamu kesini dong." Harry kesal dong, karena seperti dipermainkan oleh player bernama Jackson ini. Dan mengumpulkan niat untuk langsung membunuh Jackson jika bertemu. Tapi saat Harry sampai ke rumahnya, ia dibuat kaget dengan kehancuran kandang ayam dan ruangan rahasianya. Di situ ia dibuat makin kesal lagi, karena untuk membenarkan ruang rahasianya pasti dibutuhkan waktu yang lumayan lama. Harry mencari-cari keberadaan Jackson tapi tidak kunjung ketemu. Ia berniat mengumpet di balik pohon agar bisa mengintai pergerakan Jackson jika semisal Jackson menampakkan diri. Tapi tiba-tiba grass block di kakinya hilang dan muncul TNT yang hampir meledak di badannya. Ia berkeliling-keliling lagi sampai pagi hari, tapi tetap saja nggak berhasil menemukan Jackson. Tapi saat ia kembali ke rumahnya, ia langsung disambut oleh si Jackson. Dan pemberitahuan Minecraft-nya langsung menyampaikan bahwa server itu menjadi milik Jackson dan kemudian Harry terkick dari servernya sendiri. Sambut Ramadan, pastikan stok galon aman. Pesan sekarang, puasa tetap sehat, Aqua dulu. Ganti tujuan. We got you. Gojek ada fitur ganti tujuan. Yang kedua, The Catacomb. Ada orang bernama Erwin yang join ke server temannya untuk melihat kebenaran tentang server temannya yang katanya sangat tidak masuk akal. Dan benar saja, ketika Erwin masuk ke server temannya, di server temannya itu ia langsung spawn di dalam cave dan berada di adventure mode. Di sana banyak sekali dedaunan padahal bukan di loose cave. Selain itu, ia juga melihat ada banyak bangunan kecil mirip kuncup menara di seberang cave-nya. Tapi di dalam bangunan itu tidak ada apapun, hanya kosong. Setelah itu, di antara bangunan-bangunan kecil itu ada pintu masuk. Karena pintu masuk itu terlihat mencurigakan, jadi mereka mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalamnya. Saat Erwin menoleh ke belakang, sekilas ia melihat ada putih-putih melayang. Tapi saat menunjukkan ke temannya, sesuatu itu udah nggak ada. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya mereka percaya diri untuk masuk ke dalam pintu itu dan ternyata di dalam sana hanya seperti lorong bawah tanah biasa. Di lorong bawah tanah itu, ia menemukan sumber air, peti, dan pohon permintaan. Mereka menyadari bahwa di lorong itu seperti nggak ada akhir atau ujungnya. Kemudian, mereka juga menemukan pintu masuk lainnya dan di dalamnya ada sebuah sumur permintaan yang sangat dalam. Temannya iseng melempar torch ke dalam sumur itu untuk mengecek berapa kedalaman sumur itu. Tapi ternyata sangatlah dalam. Selang beberapa detik muncul suara langkah kaki besar seperti langkah kaki Bigfoot. Setelahnya, mereka mengumpet di salah satu tempat yang menurut mereka cukup aman. Tapi setelah suara langkah kaki besar tadi menghilang, muncul suara baru di sampingnya. Ia melihat banyak sekali mumi yang bangkit kembali. Mumi-mumi itu mengejar mereka berdua dari berbagai sisi. Mereka hampir ketangkap di situ, tapi untungnya setelah mereka meloncat ke air, mumi-mumi itu tidak berani lagi mengejar mereka.
Mereka akhirnya kembali lagi ke tempat spawn mereka karena sudah bingung harus berbuat apa lagi. Saat Erwin sedang memikirkan hal-hal apa saja yang bisa ia lakukan di server itu, tiba-tiba temannya menghilang. Dan kemudian... Dude! Yang ketiga, Smiling Creeper. Ada seorang player yang baru saja selesai mabar dengan 2 orang temannya selama semalaman penuh. 2 temannya izin pamit duluan karena ngantuk dan ingin sarapan. Setelah 2 temannya keluar, tiba-tiba saja pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Di situ ia tinggal di roof forest biome dan mulai mengambil mushroom untuk persediaan makan. Ia mengumpulkan jamur putih maupun jamur merah. Saat baru selesai mengambil mushroom, sekilas ia seperti melihat adanya creeper di kejauhan. Tapi creeper itu mulutnya seperti senyum ke arahnya. Ia mendekati creeper itu, tapi anehnya ia langsung kehilangan jejaknya padahal baru 3 detik yang lalu. Kemudian ia berjalan santai lagi di Minecraft, tapi lagi-lagi ia melihat Smiling Creeper di kejauhan. Dan yang anehnya, creeper itu juga berjalan mundur. Padahal harusnya creeper hanya bisa berjalan maju saja. Di situ ia merinding ketakutan dan langsung mematikan servernya. Setelah mematikan servernya, ia membuat tidak ada plugin ataupun tekstur pack tambahan di Minecraft-nya. Ia berharap setelah melakukan itu, di servernya tidak ada mob aneh yang tadi. Ia kembali lagi ke servernya dan berkeliling mencari creeper tadi. Mengecek sekitar rumahnya, memastikan bahwa servernya sudah aman kembali. Setelah dicek, di sekitar rumahnya aman, jadi ia mengecek lebih jauh lagi. Dan yang ia temui sekarang lebih parah, karena di situ ia menemukan kepala creeper yang lebih creepy lagi. Saat ia memperhatikan kepala creeper itu, ia merasa pergerakannya seperti diikuti terus oleh mata creeper itu. Perlahan ia menjauh, tapi tiba-tiba muncul glitch-glitch aneh di komputernya. Dan muncul lagi Smiling Creeper yang tadi. Kemudian servernya down dengan sendirinya. Setelah menyalakan kembali servernya, ia mencoba masuk, tapi nggak bisa masuk sama sekali. Bahkan teman-temannya juga tidak bisa masuk. Setelahnya, player ini tidak lagi diajak mabar oleh kedua temannya karena dianggap sebagai pembawa sial. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya ya. Yang keempat, Dirtman. Tahun 2021, ada player bernama David yang baru selesai mengkonversi world-nya dari versi 1.16 ke versi snapshot 1.17 pre-release 1 dan kemudian memainkannya. Ia sengaja mengkonversi world-nya karena penasaran dengan cave Minecraft 1.17, tapi tidak mau mengulang permainannya dari awal. Saat masuk, ia spawn di Plains Biome dekat Snowy Biome. Dan untungnya di Snowy Biome itu ada sebuah cave. Jadi ia tidak perlu repot-repot lagi mencari cave yang luas. Ia sangat senang berjelajah-berjelajah di cave itu sambil menerangi bagian-bagian cave dengan torchnya. Ia berjelajah terus-menerus sampai menemukan keanehan. Ia menemukan adanya tempat di cave yang sudah diterangi torch. Padahal tempat itu belum ia kunjungi sebelumnya. Ia berusaha mendekat ke tempat itu dan ternyata dari dekat lebih terlihat aneh lagi. Karena tempat itu dipenuhi banyak sekali dirt. Dan tiba-tiba hotbarnya menghilang sendiri. Padahal ia tidak memencet F1. Ia mencoba mengembalikan hotbar itu tapi percuma. Dan saat ia menoleh, ia melihat ada entity penuh dengan dirt yang berlari sangat kencang. Beberapa detik kemudian, untungnya hotbarnya kembali. Tapi kali ini, semua itemnya telah terganti menjadi dirt. 50 torchnya berubah menjadi 50 dirt, 64 diamondnya berubah menjadi 64 dirt, dan armornya yang tadi netherite berubah menjadi dirt armor. Ia kemudian langsung kembali ke atas Snowy Biome tadi sambil bertanya ke komunitas Minecraft tentang kejadian aneh yang ia alami. Tapi setelah menunggu 15 menit, gak ada satupun yang tahu tentang hal itu dan mengatakan bahwa dirinya hanya mengarang cerita saja. Karena banyak orang yang gak percaya, jadi ia kembali turun ke tempat dirt tadi untuk menemukan bukti-bukti lain agar orang lain dapat percaya kepadanya. Tapi saat ia sampai ke Nivea Hijab Cooling Body Serum dengan vitamin C dan cooling technology bikin